Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah makalah atau buku yang berjudul Usul Fikih. Kami di sini kelompok pertama yang berjumlah 6 orang. Dan yang akan membacakan materi itu Mbak Yuli untuk pertama. Silakan waktu dan tempat. Silakan. Definisi dalil. Pengertian dalil dalam bahasa Arab adalah yang menunjukkan kepada sesuatu, baik bersifat indrawi atau maknawi, baik ataupun buruk. Adapun pengertian dalil menurut istilah para ahli ilmu ushul fikih adalah sesuatu yang dijadikan sebagai dalil terhadap hukum syara' yang berkenaan dengan perbuatan manusia yang didasarkan pada pandangan yang benar, baik secara pasti atau dugaan kuat. Sebagian ahli ilmu ushul fikih mendefinisikan dalil sebagai sesuatu yang diambil dari hukum syara yang berkenaan dengan perbuatan manusia secara pasti. Sedangkan sesuatu yang diambil dari hukum syara dengan jalan dugaan kuat, maka ia adalah amarah atau tanda dan bukan dalil. Sesuatu yang diambil dari hukum syara yang berkenaan dengan perbuatan manusia secara mutlak, baik dengan jalan pasti atau dengan jalan zani. Oleh karena itulah maka mereka membagi dalil kepada yang pertama, dalil yang dalalahnya qat'i dan dalil yang dalalahnya zani. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Yonisa. Ya, lanjut. Bismillah. Poin yang kedua, dalil syar'i secara umum. Berdasarkan penelitian diperoleh kepastian bahwasanya dalil-dalil syariah yang menjadi sumber pengambilan hukum-hukum yang berkenaan dengan perbuatan manusia kembali kepada 4 sumber, yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, dan yang terakhir Qiyas. Keempat-empatnya telah disepakati oleh jumhur umat Islam dipergunakan sebagai dalil. Selanjutnya, dalam mempergunakan dalil tersebut, mereka juga berpendapat bahwa dalil-dalil tersebut mempunyai urutan menurut susunan sebagai berikut. Pertama Al-Quran, kedua As-Sunnah, ketiga Ijma', dan terakhir Qiyas. Maka apabila terjadi suatu peristiwa, maka pertama kali harus dilihat di dalam Al-Quran. Jikalau ditemukan hukumnya di dalam Al-Quran, maka hukumnya itu dilaksanakan. Namun jika hukumnya tidak ditemukan di dalamnya, maka dilihat dalam As-Sunnah. Kemudian jika di dalamnya ditemukan hukumnya, maka hukum itu dilaksanakan pula. Akan tetapi jika tidak ditemukan hukumnya dalam As-Sunnah, maka harus dilihat apakah para mujtahid dalam suatu masa pernah berijma mengenai hukumnya atau tidak. Lantas jika tidak ditemukan, maka hukum itu dilaksanakan. Dan jika tidak ditemukan, maka seseorang harus beristihad untuk menghasilkan hukumnya dengan cara mengkiaskan dengan hukum yang telah ada nasnya. Perintah menaati Al-Quran dan perintah menaati Allah dan mentaati Rasulnya merupakan perintah untuk mengikuti. Sedangkan perintah untuk mentaati ulil amri di antara kaum muslimin merupakan perintah untuk mengikuti hukum-hukum yang telah ada kata sepakat di kalangan para muslimin. Karena sebenarnya mereka adalah ulil amri kaum muslimin dalam pensyariatan hukum. Sementara perintah untuk mengambilkan kasus-kasus yang diperselisihkan di antara umat Islam kepada Allah dan kepada Rasul merupakan perintah untuk mengikuti qiyas ketika tidak ada nas dan tidak ada ijma'. Karena sesungguhnya qiyas terhadapnya berarti mengembalikan sesuatu yang diperselisihkan hukumnya kepada Allah dan kepada Rasul. Karena sebenarnya qiyas adalah menyamakan kejadian yang tidak ada nas hukumnya dengan kejadian yang ada nas hukumnya. Berkenaan dengan hukum yang ada nasnya karena adanya persamaan ilat hukum pada kedua kejadian itu. Dengan demikian, ayat tersebut menjadi dalil terhadap kewajiban mengikuti keempat dalil
tersebut. Selanjutnya akan dibacakan Mas Fajar. Di samping itu ada pula beberapa dalil lainnya selain keempat dalil tersebut, di mana jumhur kaum muslimin tidak sepakat untuk menjadikannya sebagai dalil. Dalil-dalil yang terkenal yang diperselisihkan kedudukannya yaitu ada 6. Yang pertama istihsan, maslahah mursalah, istishab, urf, mazhab sahabi, kaum sebelum kita. Kemudian dalil yang pertama Al-Quran. Keistimewaan Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan olehnya melalui perantara malaikat Jibril ke dalam hati Rasulullah Muhammad bin Abdullah dengan lafaz yang berbahasa Arab dan makna-makna yang benar. Hal ini dibuktikan oleh firman Allah yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami telah memeliharanya. Dari keistimewaan ini maka bercabanglah hal sebagai berikut. Yang pertama, makna-makna yang diilhamkan Allah kepada Rasulnya, namun lafaz-lafaznya tidak Dia turunkan kepadanya. Yang kedua, menafsirkan sebuah surat atau ayat Al-Quran dengan lafaz bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, penerjemahan sebuah surat atau ayat ke dalam bahasa asing yang bukan bahasa Arab tidak dianggap sebagai Al-Quran. Kemudian kehujahan Al-Quran. Dalil bahwa Al-Quran adalah hujah atas umat manusia dan hukum-hukumnya merupakan undang-undang yang wajib mereka ikuti adalah bahwa Al-Quran dari sisi Allah yang disampaikan kepada mereka dari Allah melalui cara yang qat'i atau pasti. Sedangkan bukti bahwa Al-Quran itu dari sisi Allah adalah kemujizatannya dalam melemahkan umat manusia untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran. Yang pertama, makna ijaz dan rukunnya. Ijaz menurut bahasa berarti menghubungkan sifat lemah dan menetapkannya pada orang lain. Ijaz maksudnya menetapkan ketidakmampuan orang lain tidak akan terrealisir kecuali apabila 3 hal terpenuhi, yaitu adanya tantangan, adanya motivasi, kemudian tidak ada penghalang yang menghalanginya dari perlawanan ini. Kemudian segi-segi kemujizatan Al-Quran. Ulama telah mencapai suatu kata sepakat bahwa Al-Quran tidaklah melemahkan manusia untuk mendatangkan spesial Al-Quran hanya dari satu aspek tertentu saja. Akan tetapi ia melemahkan mereka dari berbagai aspek yang cukup banyak, baik lafziyah, manawiyah maupun dzurriyah. Semuanya saling menopang dan bersatu sehingga melemahkan manusia untuk melawannya. Penuturan sebagai aspek kemujizatan Al-Quran yang dapat dicapai oleh akal. Yang pertama, keharmonisan struktur redaksinya, maknanya, hukum-hukumnya, dan teori-teorinya. Kemudian yang kedua, persesuaian ayat Al-Quran dengan teori ilmiah yang dikemukakan ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga yaitu pemberitahuan Al-Quran terhadap berbagai peristiwa yang hanya diketahui oleh Allah yang Maha mengetahui terhadap hal-hal yang gaib. Kemudian yang keempat, kefasihan lafaz Al-Quran, kepetahan redaksinya dan kuatnya pengaruhnya. Kemudian yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Siti Nurjana. Dek. 10 menit. Oh, Saling deket deh. Macam-macam hukum Al-Quran. Hukum yang dikandung oleh Al-Quran ada 3 macam. Yang pertama yaitu hukum-hukum etiqadiyah yang berkaitan dengan hal-hal yang harus dipercaya oleh setiap mukallaf, yaitu mempercayai Allah, malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan zat akhir.
Yang kedua, hukum moralitas yang berhubungan dengan sesuatu yang harus dijadikan perhiasan oleh yang mukallaf, berupa hal-hal keutamaan dan menghindarkan diri dari hal yang hina. Yang ketiga, hukum amalia yang bersangkutan paut dengan sesuatu yang timbul dari mukallaf, baik berupa perbuatan